langsung marah, emosi jiwa, langsung kamu bukan anakku lagi, tutup telepon. Udah 5 tahun kagak omongan kita. Kecewa sama diri sendiri karena takut juga akan mengecewakan mereka. Mungkin kalau aku nggak jadi apapun di penyanyi, mungkin emang bukan jalanku di sini. Ya udahlah, aku pulang aja lah ke Papua. Seperti orang tua aku minta aku jadi pegawai negeri, jadi pegawai bank, apapun itulah. Berarti di Idol itu, Indonesian Idol itu kamu masih punya mental itu, masih punya pikiran-pikiran kayak masih aku nggak layak nih, aku masih, atau masih ada pikiran seperti itu? Yes. Apa yang membuat kamu masih punya? Apakah masih karena belum lepas, belum pulih, atau seperti apa kalau menurut kamu? Karena kamu udah juara Indonesian Idol loh. Betul. Karena kan kalau kita jadi juara kan harusnya kita membanggakan. Harusnya kita. Ya. Nah, apa yang membuat Noella masih punya pikiran-pikiran yang tadi? Menurutku, karena aku belum ketemu Tuhan saat itu. Belum mengalami dia secara pribadi. Aku belum mengalami dia secara pribadi. Aku masih ada dalam hidupku yang lama, masih ada dalam pikiranku yang lama, masih ada dalam luka yang lama. Casingnya aja oke Kak. Casingnya saya pasti tampaknya baik-baik aja. But I'm not okay inside. Ya aku ikut Idol emang cuma pengen jadi penyanyi doang, nggak pengen jadi juara, pengen batu loncatan untuk jadi penyanyi gitu. Tapi memang hari itu aku ingat, aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau jalan ini mungkin kalau aku nggak jadi apapun di penyanyi, mungkin emang bukan jalanku di sini. Ya udahlah, aku pulang aja lah ke Papua. Seperti orang tua aku minta aku jadi pegawai negeri, jadi pegawai bank, apapun itulah. Dan akhirnya kamu memilih Indonesian Idol. Ya, dan ternyata menang. Ternyata jalannya di situ. Ya, tapi menarik juga ketika kamu memilih Indonesian Idol pasti kan ada perdebatan kan. Berarti Noella saat itu lebih mementingkan penyanyi dibanding saran orang tua. Adakah saat itu konflik Tentu dengan orang tua untuk kayak wah ini anak nggak bisa dibilangin atau seperti apa? Tentu. Saya 5 tahun Kak nggak diajak ngomong sama orang tua saya. 5 tahun maksud dalam artian boleh digambarin, ceritain? Jadi 5 tahun saya tidak komunikasi sama orang tua saya karena saya DO itu tadi Kak. Oke, berarti kamu di DO sama kampus. Terus ketika kamu di DO sama kampus gimana reaksi orang tua, langsung marahin kamu atau kayak gimana? Langsung marah ya Kak, ini kebayang ya orang tua Papua ya. Langsung marah, emosi jiwa, langsung kamu bukan anakku lagi, tutup telepon. Udah 5 tahun kagak omongan kita. Akhirnya kapan saya omongan kembali sama orang tua saya? Ketika saya masuk Idol. Itu setelah 5 tahun berarti? Setelah 5 tahun. Berarti 5 tahun kamu gak kontak keluarga? Ya. Mereka juga gak kontak kamu? Mereka juga gak kontak aku. Mereka kontak aku lewat adikku. Adikku. Jadi di mana Kak kamu? Lagi di mana dia? Lagi orang di mana? Tua. Ya, biasa orang tua juga penuh dengan ego. At the end of the day, aku waktu itu aku lebih kayak karena kecewa sama diri sendiri, karena takut juga akan mengecewakan mereka. Jadi aku nggak begitu banyak ini sama mereka, juga interaksi gitu ya. Bagaimana kamu dealing untuk bisa mengampuni dan bisa berdamai saat itu? Proses 5 tahun itu saya dealingnya cuman memendam aja. Jadi nggak sepenuhnya mengampuni, nggak sepenuhnya berdamai. Maju ke 2016 waktu saya belajar Alkitab, disitulah sebenarnya diproses semuanya. Ada perintah Tuhan tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nggak disebutkan kalau ayahmu baik, kalau ibumu baik, kagak. Apapun bentukannya ya kau tetap harus menghormati gitu. Jadi waktu saya benar-benar mendalami soal itu, saya tahu kalau banyak kepahitan di hati saya dan saya harus lepas pengampunan itu. Dan saya benar-benar serius mau melakukan, ya mau mengampuni dan mau kembali mengasihi lagi gitu. Saya ambil itu serius. Akhirnya ya saya punya hubungan yang bisa dibilang sangat baik dengan orang tua saya saat ini gitu. Tapi ya it's a process. Gimana berdamainya? Apakah kamu secara pribadi ngomong sama bapak, sama mama, minta maaf atas sikap-sikap kamu sebagai seorang anak atau seperti apa? Ya aku telepon papa dan mama dan aku bilang, hey papa, mama, you know what? Aku lagi belajar Alkitab, aku lagi belajar mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. You know what? Mereka sangat tahu kehidupan aku yang lama gitu ya. Aku udah ninggalin itu semua. Ya aku udah nggak hedon party dan teman-temannya. Tapi aku sekarang pulang lebih awal untuk saat teduh loh. Aku ceritain semuanya dan aku bilang kalau aku juga tahu kalau aku bukan anak yang sempurna, kalau aku juga pernah mengecewakan kalian, ya aku minta maaf kalau aku pernah lakukan. Jadi aku sampaikan perasaanku, aku telepon gitu ya, itu 2016 gitu. Tapi aku mau bilang, sampai hari ini pun Tuhan tetap proses keluargaku juga gitu. Ya jadi sampai hari ini aku akhirnya belajar untuk bisa ngomong perasaanku juga sama orang tuaku gitu. Dan Tuhan proses aku 30 sekian tahun untuk aku bisa
duduk dan say sorry sama kedua orang tuaku, bahkan juga say sorry sama adik-adikku kalau aku melakukan hal yang gak benar gitu. Ya itu efeknya punya hubungan sama Tuhan bisa mengubahkan sampai seperti itu. Ya berarti intinya yang bisa meruntuhkan benteng-benteng ego kita hanya Yesus lah ya. Menurut kamu nih, apa yang pengen kamu sampaikan kepada orang tua dan anak khususnya juga? Bagaimana biar mereka bisa mengampuni dan berdamai, karena sesuatu yang disimpan terus-menerus itu akan menjadi kayak meledak dan bahaya kayak gitu. Yang pertama saya ngomong sama orang tua lah ya, tolong dengar apa yang mungkin anak-anak mau sampaikan ya, karena kadang mungkin orang tua kita belum sampaikan mereka udah ini begini, padahal mungkin ada hal juga yang saya rasa orang tua perlu dengar dari anak-anaknya gitu ya. Saya sangat paham dan saya sangat mengerti perjuangan orang tua membesarkan anak itu gak mudah, dan itu mereka mengeluarkan semua energi, pikiran, bahkan apa yang ada dalam diri mereka, jadi mereka pasti ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Cuman kalau bisa mendengar anak, saya rasa ini adalah suatu hal yang baik untuk hubungan orang tua dan anak ke depannya. Nah, untuk adik-adikku, anak-anak, ya saya juga sebagai anak, yang pertama saya mau bilang, kalau tidak punya hubungan sama Tuhan, gak bisa mengalahkan diri kita, ya. Karena untuk bisa memperbaiki hubungan sama orang tua terutama itu, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan penyangkalan diri, ya, dibutuhkan nurunin ego, pride dan sebagainya. Saya mau bilang, humble lah, kita yang anak. Kita yang harus humble datang ke orang tua. Sesalah-salahnya orang tua kita tidak punya hak untuk berlaku kasar dan membenarkan diri gitu. Saya sempat terjebak dalam masa itu bertahun-tahun. Akhirnya apa? Tetap nggak baik hubungan saya sama orang tua saya gitu. Ya, dia butuh kita yang humble dan datang sama mereka untuk ngomong perasaan kita gitu. Ngomong dengan tanpa ekspektasi ya. Karena kalau kita ekspektasi, biasanya kalau tidak sesuai dengan ekspektasi pun ya pasti kita marah dan kecewa, dan akhirnya juga nggak akan sampai titik temu dan titik terang gitu. Ya siapapun kita, mau anak mau bokap ya, kalau orang tua mau udah kenal Tuhan, ya kita harus benar-benar kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya kita juga harus bisa ngasihin dia kan. Betul. Ini ada firman di episode 6 ayat 4, mungkin buat orang tua juga atau buat anak juga. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anakmu, melainkan didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat yang berasal dari Tuhan. Gitu kan, kita juga pengen melihat orang tua sama anaknya berbalik lagi. Kalau misalnya ada masalah, dikomunikasiin ya, diobrolin. Oke, buat adik-adikku, buat anak-anak yang mungkin hari ini dalam hubungan yang gak baik sama orang tua, gak cuman orang tua, teman, sahabat, adik, kakak, ya, saya melihat banyak juga hubungan dengan saudara kandung yang hancur gitu. Ya, ini ada nomor di bawah, bisa dihubungin, bisa kita doakan. Saya percaya kuasa doa itu luar biasa. Hal yang saya doakan bertahun-tahun, hari ini saya lihat Tuhan buat itu jadi nyata. Ya, saya mau ajak kita untuk punya iman dan kita punya kepercayaan. Ya, kalau belum bisa doa, kita punya tim yang akan mendoakan, bisa hubungin nomor di bawah. Seperti perempuan cantik yang ngaca, di dalam kaca itu monster. Di dalam kaca itu monster. Itu cara aku lihat diriku dulu. Makanya kenapa dibilang depresi itu berbahaya? Padahal sebelumnya aku sangat malu kalau aku orang Papua, Kak.